harus merdeka. Harus merdeka. Nah, kalau di kita, kalau tidak diketahui bapak-bapaknya, tetap tidak boleh dinaakte ulah anak kandung, bahaya. Anak angkat saja, difasilitasi. Di negara ada, saya tahu. Jamaah saya orang mana? Cibaduyut. Ya. Saya 4 bulan yang lalu lah menerangkan ini di keluarga. Abi nerangkan itu apa ieu gaduh anak angkat. Saya membahas ini supaya semua tahu. Ya. Kan hoyong apa ieu orang kali ieu di mana? Di warung, ceurik. Yang kunaon luka tuh abi juk disimpan we di dieu gitu. Juk disimpan di warung kabur. Karunya diurus. Ayeuna tos abi, tos mahasiswa. Begitu. Nah, tapi kami sudah sepakat memberitahu, saling bejaan. Si anak ini pun tahu. Ya, dia malah berterima kasih, ngurus abi berterima kasih. Karena diurusnya memang sudah relatif besar sih, jadi mengerti. Beda dengan yang dari Banyu. Saya punya jamaah di Ranca Ekek, ketika saya menerangkan begini, malah berkata begini, Ustaz mah datang ngarasakeun. Henteu ya. Terus sudah tanggungnya anaknya perempuan. Sekarang sudah besar. Ku ibuna di wartosan nih, wayahna sudah besar, berkerudung terus di hadapan bapakmu. Mengapa kalau ibu tidak? Nah, begitu. Kan ini kan bertanya, beritahu saya. Enggak apa-apa. Nanti Nabi pun sampai beritahu langsung. Kalau kamu sakit hati, jangan ke saya, protesnya kepada Allah. Sebab masalahnya tidak sederhana. Nyaah sayang bagus, kita mau beri silakan. Hanya dengan nyaah tidak bisa jadi saudara, tidak bisa. Kecuali tikahkan dengan anaknya. Selanjutnya mana bieu teh? Tidak ada dosa bagi kamu terhadap yang kamu hilap. Yang hilap ini tidak ada unsur kesengajaan. Misalkan ibu pernah mengadopsi anak, disandarkan kepada suami ibu anak kandungnya karena tidak tahu, ya sudah. Kita beritahu ini hanya kepentingan administrasi. Adapun kamu bukan ahli waris, ya. Kamu tidak saudara, beritahu. Tetap kanya abi moal beritahu. Ya. Cari waktu yang tepat. Memang ada orang diberitahu stres, Bu. Depresi begitu. Nah, itu tidak siap. Padahal kasih sayang tidak berubah. Hanya memberitahu, jaga mahram, biaya sekolah, biaya sok didikahkeun dipikeun ka berkeluarga. Di Sri Mahi di Sanes Unjani atau non tos pertiluan gini anu pesawat murah kapungkur daerah dinya we Suryani. Nah, daerah Suryani Jamika. Daerah Jamika. Pamasan keluarga seperti begini. Ada satu wajah yang aneh lah di antara wajah ini. Pasti ini orang lain. Ternyata iya kenging mumut anak ini. Dan dia tidak pernah tahu siapa ibu bapak yang sebenarnya. Selama ini ibu bapak nanti eta we barang Sunda. Saya tidak sengaja membahas ini kan selingan gitu. Saya kudu kumaha solusinya, beritahu bagaimana. Ya. Tapi ayeuna mah kagok lah bari nikah nya teh tos nikah, ari tos nikah mah kan aya naon ada suaminya. Nah begitu. So, pokoknya mah kasih tahu supaya nanti di saat bapak meninggal dia tidak merkatawang hoyong laris pilih gitu. Kasih dari sekarang untuk menghindari kecemburuan sosial dari waris, beri hibah ya. Atau beri wasiat gitu. Itu solusinya kalau khawatir cemburu urusan harta. Tetapi yang ada dosa itu bila disengaja oleh hatimu, sudah tahu salah dilakukan, nah itu baru Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab 4-5. Tafsir mufradat. Adhiya akum. Itu terjemahnya anak-anak angkat. Itu bentuk jamak dari da'iyun. Ini da'iyun bentuk mufradnya, jamaknya adhiya. Adhiya. Iya. Da'iyun. Jika waliyun aulia, nabiyun anbiya, saminya. Da'iyun adiyah.
Da'iyun, tidak panjang, da'iyun. Siapa itu da'iyun? Orang yang diakui sebagai anak padahal bukan anak kandungnya sendiri. Di dalam Kamus Besar Lisanul Arab tulisan Ibnul Mandur diterangkan, da'iyun itu adalah orang yang disandarkan kepada yang bukan bapaknya. Adapun adiwah adalah seorang anak yang menjadikan atau menganggap bapak padahal bukan bapak kandungnya. Mati anak. Diwah itu mah bapak abi padahal bukan. Itu pun sama berdosa. Berdosa. Mengadopsi anak seperti ini pernah berlaku di zaman jahiliyah di awal Islam. Pernah di Islam berlaku. Lalu Allah membatalkan hukum tersebut. Jadi dalam Islam anak angkat tetaplah anak orang lain yang tidak jadi ahli waris, tidak halal dinikah dan bukan mahram. Tulis ya. Halal Halal. Halal Ustaz. Halal ya, halal. Jadi da'iyun anak angkat itu satu, halal dinikahi. Ya, bukan ahli waris. Terus bukan mahram. Halal dinikah bukan mahram. Ya. Halal dinikahi. Ya. Kalau bukan ahli waris selamanya berlaku. Anak angkat itu bukan ahli waris. Sayang bagaimanapun, termasuk ibu menyusui. Ibu menyusui anak orang lain. Itu anak yang disusui ibu jadi ahli waris? Tidak. Tidak, hanya jadi mahram saja bagi ibu dan anak-anak ibu. Begitu. Nah, kalau mahram tadi bisa berubah dengan cara disusui, ditikahkan dengan anak kita. Kalau ibu punya mantu ibu ahli waris ibu bukan? Bukan, tetapi ahli waris mah tidak bisa. Kalau mahram bisa berubah. Jadi sesusu. Iya. Jadi sesusu sama anak. Iya, jadi sesusu, tapi kan tetap bukan ahli waris. Gak boleh ditikah. Kalau susu mah tidak boleh ditikah. Kalau tidak disusui misalkan, ibu punya anak perempuan, anak angkat satu laki-laki. Ya, sudah dewasa, tapi ditikis kamunya nikah kan aja putra itu. Jadi memang gitu. Pilih supaya tidak canggung nantinya Anda jadi meluk apa tidak mantu aja. Selanjutnya, mawalikum. Maula bentuk jamak tina maula. Artinya ada dua. Satu, hamba sahaya mukmin yang sudah dimerdekakan. Lalu penyebutannya disandarkan kepada yang memerdekakannya. Contoh, seperti Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq, dipanggil dengan sebutan Bilal Maula Abu Bakar. Yang kedua artinya orang yang telah dijadikan anak angkat, lalu penyebutannya disandarkan kepada yang mengadopsinya. Seperti Salim anak angkat Hudzaifah, dipanggil dengan sebutan Salim Maula Hudzaifah. Dikatakan seperti itu hanya mempunyai hak berlindung dan saudara seagama, itu saja. Jadi makna ayat fa'il lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fidin wa mawalikum. Ya, jika kamu tidak tahu siapa bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka dengan sebutan saudara atau maula. Ya, jadi jika anak itu tidak diketahui bapaknya, panggillah mereka dengan sebutan ya akhi. Kenging teu, hey anaking. Kalau hanya sebutan mah tidak apa-apa. Jika ibu ke abi, jika abi ke ibu, bu, apa dengan saya menyebut ibu, ibu jadi ibu saya? Tidak, ini panggilan kehormatan saja. Bagaimana kalau istrinya penyandaran nama ke suami? Ibu Eti Ahmad, boleh tidak? Tidak masalah, tidak mengubah status. Tadi orang ayat tidak boleh suami tungtung nate. Istri tungtung nate suami. Ya misalkan Ibu Ati Budiman, Ibu Eti Ahmad, Ibu Cucu Hidayat dan suamina Hidayat. Teu aya masalah, eta mah penyandaran kehormatan dan teu ngubah status. Apa dengan begitu Hidayatnya jadi bapakna? Di kita ada yang menyamakan dengan ini. Ayat ini betul, tapi ayat ini beda masalah. Penyandaran di sini maksudnya kepada status tadi. Jadi kewaris berubah, ke hukum nikah berubah begitu. Penyandaran nama mantenana.
Abi ge da teu naon. Nudin samana Salman ka Raja Salman teu naon. Pedah bade ngadamel paspor, kan teu naon. Pokokna mati lu. Jumat Kliwon November teu naon. Da lahirna Jumat bulan Kliwon pas November. Disingkat we Jum Klinop begitu. Tidak apa-apa. Nah, sababun nuzul kronologisnya. Ayat ini turun mengenai Zaid bin Harisah yang berada dalam tanggungan Nabi. Jadi awalnya ini teh diberi ke Khadijah. Khadijah asalnya beli budak ini di pasar. Sudah menikah dengan Nabi, dihadiahkan. Oleh Nabi diurus, kemudian beliau memerdekakan dan mengadopsinya. Sebelum turun wahyu kepada beliau atau sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Nah, setelah diadopsi, Zaid ini jadi Zaid bin Muhammad. Asalnya Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Muhammad. Terkenal ini. Kisah ini kisah paling menghebohkan ini. Heboh sekali ini. Selanjutnya, nah kemudian Zaid menikah dengan Zainab. Setelah diadopsi ini hilang. Jadi Zaid bin Muhammad. Ya, nah Nabi Muhammad melihat Zaid sudah mulai dewasa, geus meujeuhna dikawinkeun. Beliau sendiri yang cari jodohnya yaitu Zainab. Nu ngalamar ge ka Nabi. Zainab, saya mau melamar kamu atau dilamar ku Nabi. Bukan untuk saya, untuk Zaid. Da kenging bapak pangalamarkeun ya putrana ke. Alim Rasul ka Zaid alim. Nyawios alim. Tapi tidak lama kemudian turun ayat, kalau Allah dan Rasulnya menginginkan kepada orang mukmin tidak ada pilihan, harus nurut. Akhirnya nikah. Nikahnya bukan dasar cinta, tapi dasarnya taat. Rasulullah, saya tidak mencintai Zaid, tapi saya tidak mau menjadi umatmu yang durhaka. Maka Rasul nikah begitu. Ya. Zainab jadi siapanya Nabi? Menantu dulu. Jadi menantu dulu, ulah maka karena istri kan itu. Ulah maka overlapping. Jadi menantu. Boleh menikahi mantan mantu? Tidak boleh. Tidak boleh. Bapak punya anak laki-laki, sudah menikah, sudah bercerai 1 tahun. Beku bapak lah saya kena temenang. Sembarangan. Iya saya kena bapak. Tidak boleh. Di Islam itu tidak ada istilah urut mantu. Komo geus katalian ku incu. Tetap saja mantu. Nah, menikah karena dasar nikahnya taat bukan cinta, pagetreng. Pagetreng kenal. Pagetreng ya ribut. Pasea beberapa kali akhirnya bercerai. Pagetreng. Menikah dengan Zainab. Nah, setelah Zainab diceraikan oleh Zaid, habis masa idah, lalu Allah merintah Nabi untuk menikah dengan Zainab. Ini sudah nikah, terus cerai. Sesudah cerai, Nabi harus nikah dengan ini. Tuh, nikah sahata kamantu. Allah yang menyuruhnya. Nama Zaidnya disebut ke Quran. Tinggal ayat Quran Al-Ahzab 7. Ibu bisa baca di ayat 36-nya, Bu. Nanti ya di rumah. Falama qada Zaidun minha wataron. Satu-satunya sahabat Nabi yang disebut oleh Quran adalah Zaid. Satu-satunya. Mengapa disebut namanya? Supaya tidak multi tafsir. Sebut nama Zaidnya. Tatkala Zaid menceraikan istrinya, kami Muhammad nikahkan kamu dengan Zainab sehabis masa idah. Supaya apa? Supaya tidak ada halangan bagi kaum mukminin untuk menikahi mantan istri anak-anak mereka apabila anak-anak angkat mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Dan ketetapan itu pasti terjadi. Apa maksud Allah? Apa maksud Allah menyuruh Nabi menikahi Zainab? Supaya anak adopsi itu masih tetap halal dinikah.
Kan asalnya haram. Anak adopsi itu kan di zaman jahiliyah haram dinikahi. Karena berlaku menjadi anak sendiri. Apa buktinya? Eta bina jadi kamu aman. Begitu juga mantunya. Jadi asalnya Zainab itu asalnya haram. Haram dinikah. Tah, Allah menurunkan ayat ini untuk menghapus hukum jahiliyah. Yang asalnya anak angkat itu jadi anak asli. Jadi ahli waris. Dan haram dinikahi. Begitu, dinikahi. Nah, Nabi disuruh oleh Allah menikahi Zainab bahwa anak angkat itu tetap anak orang lain, bukan ahli waris dan bakal ditikah. Nah, ini untuk menghapus itu. Bukan untuk menghapus kasih sayangnya. Bukan untuk menghapus mengeluarkan biayanya. Biayanya kasih sayangnya biasa. Ini mengubah ini saja. Jadi beritahu, kamu bukan anak asli, kamu ini sayang saya, biaya saya. Bergaul biasa saja. Hanya ada batas-batas mahram begitu. Itu saja. Jadi diberitahu teh buka seolah-olah menurut kata Rimana jadi rek dipicur. Nah begitu, padahal kan bukan. Bukan begitu. Nah setelah turun ayat ini, orang-orang Yahudi dan munafik berkata, Muhammad telah menikahi mantan istri anaknya. Nabi pun asalnya bingung. Maknya abi kudu nikah sareng Zainab. Siapa Zainab itu? Ya, karena ini Bu, anak angkat jadi anak asli, jadi ahli waris dan haram dinikah, ini sudah menjadi hukum yang sudah ribuan tahun berlaku. Ayeuna harus diubah. Ya jika urang we ngubah miceun tahlilan teh kan teu gampang. Sama seperti membuang adopsi kan sampai sekarang tidak hilang. Di kita masih hidup ya Bu. Masih hidup. Begitu. Wah, Muhammad menikahi anaknya sendiri. Dugi ka Aisyah mah kieu. Aisyah, ya Aisyah. Kalau Nabi menyembunyikan ayat, bakal ayat ini yang disembunyikan. Karena hukum Allah yang paling berat beliau lakukan ini. Bukan perang, bukan kisos, bukan merajam, bukan potong tangan. Yang begitu Nabi lakukan. Tapi yang ini berat. Mengapa ini harus mengubah adat istiadat yang sudah berurat akar dan mendarah daging? Nah ini akibatnya. Setelah jadi menikah, Muhammad ngawin budak sorangan, Muhammad beuki awe dan lain sebagainya. Yang dimaksud sama dengan menikahi anaknya sendiri. Sebab menurut hukum jahiliyah, bila seorang mengadopsi anak, otomatis anak itu jadi anak sendiri. Yang berlaku hukum anak kandung yang haram dinikahi dan menjadi ahli waris. Kemudian turunlah ayat di atas, yakni Quran itu ya Al-Ahzab 34 yang menghapus hukum jahiliyah tersebut. Hapus. Selain itu ayat ini turun berkaitan dengan Ibnu Umar. Ia berkata, kami dulu tidak pernah memanggil Zaid bin Harisah kecuali dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Sehingga turun Quran, panggillah anak-anak itu dengan nama bapak-bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Setelah turun ayat ini, Nabi bersabda kepada Zaid, Zaid sini, Zaid. Kamu Zaid bin Harisah lagi ya. Gitu. Nabi mah langsung, kamu Zaid bin Harisah lagi. Tahu mau ya Nabi. Kalau Ustaz kalau nggak tahu bapaknya gimana? Ya, kalau Bapaknya. tidak tahu bapaknya tadi pakai maulah. Kamu maulaku. Maulah. Bukan pin ya. Apa? Bukan pin ya. Kok pin itu anak langsung. Iya, anak langsung gitu. Maulana itu anak yang nggak langsung. Ya, kalau pakai maulana maulana. jadi Ya. hanya saudara seagama. Maulana hanya saudara seagama. Maulah. Ya. Maulah. Maula. Kalau bukan di kita bukan. mah anak angkat. Bahasanya di kita mah anak angkat. Beda Bu, anak angkat dengan adopsi beda. Maulah. Kalau adopsi mah sudah punya kriteria tersendiri. Anak adopsi mah anak angkat yang dijadikan anak kandung. Nah itu adopsi. Jadi anak angkat belum tentu belum tentu anak adopsi. Kalau anak adopsi sudah jadi anak kandung. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh Bu. Boleh. Jadi kalau ada mubalik menerangkan tidak ada adopsi dalam Islam, betul. Karena adopsi itu maknanya sudah mengangkat anak angkat jadi anak
Kandung. Boleh kita punya anak angkat? Boleh. Boleh mengadopsi? Tidak boleh. Kalau mengangkat anak angkat mah apa bedanya? Mengangkat anak angkat mah hanya sekedar mengasuh, membiayai. Kalau mengadopsinya di anak kandung, nah itu yang tidak boleh. Nabi sudah turun ayat ini, Zaid sini. Kamu Zaid bin Harisah lagi. Makna global ayat. Dalam ayat di atas Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak yang hakiki bagi orang yang mengadopsinya. Sebab anak itu kan hanya anak bagi bapaknya yang hakiki. Ya. Yaitu yang lahir dari sulbinya. Karena bagaimana mungkin seorang anak memiliki dua bapak? Maaf, kalau saya berkata begini. Kalau ada seorang perempuan sering berzinah dengan beberapa laki-laki, kemudian hamil, pasti yang jadi itu satu laki-laki. Mau mungkin si perempuan ini berzinah dengan 10 laki-laki, ia nyelian, ia nyungkuan, kan mau? Pasti salah satu yang jadi apa ya? Yang jadi yang mana? Ya tes DNA kalau sekarang. Kan nikah istibdo zaman jahiliyah begitu. Nikah istibdo zaman jahiliyah itu, seorang perempuan sebelum menikah dulu, dia, nah begitu, bergaul, berhubungan dengan siapa saja dulu. Nanti kalau hamil berhenti, sampai melahirkan, kayak cocokeun, yang pernah menemuinya dikumpulkan ku laki. Budakna mirip saha. Kalau si ibunya, ini mirip kamu, itu tidak bisa menolak. Menolak dibunuh. Tidak bisa menolak, dia harus jadi. Itu nikah istibdo, nikah jahiliyah. Orang Islam dihapus. Ngerinya mun aya. Ya, pasti bapak. Kalau ibu gigi 2. Ibu 1 2. 1. Tapi di kita ada yang begini. Ibu pernah dengar nggak? Ada hamil kontrakan, pinjem rahim. Misalkan begini, ini suami istri. Ini suami istri. Ya. Dia bang sperma dia. Ini suami istri. Ini suaminya istri-istri. Biasanya istrinya lebih besar. Ini istrinya. Lalu proses bayi tabung. Melakukan proses bayi tabung macam-macam. Ada yang tidak bisa melahirkan normal. Jadi kalau berhubungan tidak bisa jadi normal. Atau karena tidak mau hamil. Ayah, ambil saja sel telurnya, ambil spermanya, proses bayi tabung. Proses bayi tabung itu sekali konservasi itu 75 juta. Tidak langsung jadi itu biasanya mau ke 10. Terjadi 75 juta. 75 juta. 75 juta. Mahal anaknya. Saya baru sadar. Inul kan ingin punya anak satu saja habis 1 miliar 400 juta.